Bab 1060 adegan yang tidak ingin mereka lihat. Yang Chen berpikir pesona Wang Yueru benar-benar luar biasa dan terbatuk 2 kali sebelum berkata, "Nona Wang, apakah menurutmu aku terlihat seperti orang seperti itu? Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Ayolah." Setelah berkata demikian, Yang Chen meletakkan tangan besarnya di bahu Wang Yueru yang harum, memeluknya saat ia memasuki ruangan. Begitu mereka memasuki ruangan, Wang Yueru menjadi jauh lebih bebas. Tubuhnya yang lembut dengan lembut menempel pada tubuh Yang Chen, dan begitu Yang Chen duduk, dia memeluknya sebagian. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika melihat Wang Yueru begitu proaktif. Wanita ini benar-benar mengira dia telah menyihirnya. Ya, kalau ada orang yang sedikit lebih lemah mentalnya dan tidak punya pertahanan, baru saja melakukan kontak dengan dia, mereka pasti sudah dikendalikan olehnya. Bahkan tetua Lin yang berada di alam bela diri surga pun jatuh hati padanya. Jadi, bagi mereka yang berada di alam bela diri bumi, tidak mudah untuk menolaknya. Orang-orang dari klan iblis larangan memiliki metode yang cukup bagus, ya. Mengikis pikiran orang-orang, mengendalikan jiwa mereka. Jika kita tidak menganggapnya serius, manusia pada akhirnya akan menderita, Yang Chen mendesah dalam hatinya. Adapun Wang Yueru, sangat disayangkan bahwa dia selalu waspada selama ini, jadi dia tidak termakan umpan Wang Yueru. Meski Wang Yueru cantik, dia tidak begitu memukau hingga dia tergila-gila padanya. Alasannya adalah karena dia pernah bertemu Zhang Suelian sebelumnya. Setelah melihatnya, dia tidak menyangka akan tergila-gila pada wanita lain. Meskipun dia waspada, dia tidak melawan melainkan memeluk Wang Yueru. Ketika Wang Yueru berada di pelukan Yang Chen, matanya memancarkan sedikit warna yang menyeramkan. Dia mengangkat sudut mulutnya dan terkekeh dingin di dalam hatinya. Semua pria sama saja, mereka tidak tahan dengan tipuan kecil ini. Napasnya harum seperti bunga anggrek saat dia berkata, "Kamu jahat sekali. Kamu baru saja bilang tidak akan menyentuhku, tapi lihat di mana tanganmu sekarang. Nona Wang, jangan salahkan saya, itu semua karena Anda terlalu menawan." Yang Chen tertawa. Wang Yueru berpura-pura kesal dan berkata, "Kamu jahat sekali." Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nona Wang, apakah Anda tidak takut ketahuan oleh Penatua Lin jika Anda bersikap seperti ini kepada saya?" Wang Yueru berkata dengan nada menggoda, "Bagaimana jika orang tua itu tahu? Dengan statusmu, Tuan Muda Yang, apakah menurutmu kau akan takut padanya? Sebenarnya, aku sudah lama lelah mengikuti tetua Lin. Dia membawaku dengan paksa beberapa tahun yang lalu dan menyiksaku setiap hari. Tuan Muda Yang, kau harus membelaku. Aku jatuh cinta padamu saat pertama kali melihatmu. Kupikir, kau pasti orang yang akan kulayani selama sisa hidupku." Yang Chen harus mengakui bahwa wanita ini benar-benar pandai berbohong kepada pria. Dia berkata dengan lembut, "Nona Wang, jangan khawatir, mulai sekarang kau adalah wanitaku. Jika wanita tua itu berani mengganggumu di masa depan, aku akan membuatnya menderita." Mendengar ini, Wang Yueru melingkarkan lengannya di leher Yang Chen seperti ular, dan berbisik lembut di telinganya, "Tuan Muda Yang, Anda sungguh baik." Saat dia berbicara, dia mengembuskan gas hitam dari mulutnya, yang langsung masuk ke telinga Yang Chen. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak merasakannya? Tubuh ilahi Taichu miliknya, yang menyatu dengan darah beruang hitam gunung hitam, langsung aktif dan melarutkan ki iblis. Sayang sekali bagi Wang Yueru untuk bertemu dengannya. Darah beruang hitam gunung hitam memiliki efek menahan yang hebat pada klan iblis larangan. Saat mereka bertemu darah beruang hitam, kemampuan mereka terungkap. Hal ini membuat Yang Chen, yang telah menggabungkan darah beruang hitam gunung hitam ke dalam tubuh ilahi Taichu, kebal terhadap rayuan Wang Yueru. Kalau bukan karena itu, mungkin dia sudah dikuasai oleh ki iblis yang merasuki tubuhnya lewat telinganya, sehingga dia tergila-gila pada kecantikan wanita itu seperti halnya tetua Lin. Yang Chen berpura-pura terpesona, yang membuat Wang Yueru tertawa penuh kemenangan, tawa yang menggambarkan keberhasilan rencana jahatnya. "Hewan peliharaan kecilku, kau akan menjadi budakku, anjingku, mulai sekarang, mengerti? Kalian orang-orang dari alam bela diri bumi sangat mudah ditipu dan dirayu, jauh lebih tidak merepotkan daripada orang tua bermarga Lin itu. Pahlawan iblis pembantai yang mana? Pada akhirnya, kau hanyalah mainanku."
Yang Chen merasa geli dan berpikir bahwa wanita ini sungguh percaya bahwa dirinya telah tersihir. Ayo, panggil aku Tuan, kata Wang Yueru dengan manis. Tuan, Yang Chen berpura-pura memanggil. Tawa Wang Yueru bergetar seperti bunga, lalu dia bersandar pada Yang Chen lagi. Ingat, aku akan menjadi wanitamu di luar, jadi kamu harus memperlakukanku dengan baik. Ya, peluk aku sedikit lebih erat. Tubuh yang jantan, jauh lebih baik daripada pria Lin itu. Jadi Wang Yueru yakin bahwa dia telah mengendalikan Yang Chen, dan Yang Chen dengan senang hati bekerja sama dengannya dalam lelucon ini. Mereka berdua mendapatkan apa yang mereka inginkan. Wang Yueru pasti ingin mendapatkan apa yang diinginkannya dari mulutnya, sementara Yang Chen ingin menangkap anggota klannya dalam satu gerakan. Satu-satunya perbedaannya adalah Yang Chen memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi tersebut, sementara Wang Yueru masih belum menyadarinya. Wang Yueru berbeda, dia penuh percaya diri dan bahkan secara terbuka menjadi wanita Yang Chen. Ketika mereka meninggalkan ruangan, mereka berjalan bergandengan tangan. Adegan ini dengan cepat menyebar ke seluruh sekte Donghuang, dan tentu saja, sampai ke telinga Jinling Saintes. Apa, maksudmu wanita cantik itu benar-benar milik Tuan Muda Yang? Gadis suci Jinling membelalakkan matanya, dan setelah mendengar berita itu, dia langsung berdiri lalu menarik kembali tubuhnya yang gemetar. Xiao Fang, kau pasti bercanda. Ini pasti palsu. Xiao Fang tahu bahwa masalah ini merupakan pukulan besar bagi Jinling Saintes, tetapi dia harus mengatakan yang sebenarnya. Gadis suci, itu benar. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tuan Muda Yang dan wanita cantik itu berpelukan dan bahkan berciuman. Mereka sekarang akan pergi ke pameran dagang, kata Xiao Fang sambil menggigit giginya. Aku tidak percaya, aku harus melihatnya dengan mataku sendiri. Jinling Saintes menggigit giginya, dan tanpa menunggu Xiao Fang menghentikannya, dia meletakkan pekerjaannya dan langsung pergi ke pameran dagang. Saat dia pergi, beberapa pelindung mengikutinya secara diam-diam. Dengan kultivasi seni bela diri Jinling Saintes, meskipun tidak mudah baginya untuk menemukan Yang Chen dengan cepat di pameran perdagangan, tidak sulit baginya untuk menemukannya. Ketika dia melihat Yang Chen, dia juga melihat pemandangan yang tidak ingin dia lihat. Bab 1061 Untuk apa kau menyelinap? Seperti yang dikatakan pelayannya Xiao Fang, Yang Chen dan Wang Yueru berdiri bersama, berpelukan dan berciuman. Keintiman semacam ini membuat siapapun tahu apa hubungan mereka. Melihat ini, mata Ruan Jinling menjadi basah. Tubuhnya sedikit gemetar, sulit menerima semuanya. Awalnya dia menganggap Yang Chen sebagai suami idamannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yang Chen sudah memiliki seseorang di hatinya. Meskipun keduanya tidak memiliki hubungan yang berarti, dia merasa patah hati saat melihat mereka bersama. Ilusi di hatinya hancur total. Ayo pergi, kata Ruan Jinling dengan suara tercekat. Setelah dia selesai berbicara, pembantunya segera pergi bersamanya. Meskipun Yang Chen tampak tergila-gila pada Wang Yueru, menjaga hubungan yang sangat ambigu dengannya, pada kenyataannya, pikirannya sangat jernih. Dia secara alami merasakan kedatangan gadis suci Jinling dan juga melihatnya pergi dengan cepat. Dia memiliki beberapa keraguan dalam benaknya, tidak tahu apa yang dimaksud gadis suci Jinling. Meskipun dia bingung, kuncinya sekarang adalah menahan Wang Yueru di sisinya. Mempertimbangkan pentingnya klan iblis larangan, Yang Chen tidak berani menganggapnya enteng, jadi dia menuruti pikiran Wang Yueru. Harus dikatakan bahwa 2 hari ini sangat berat baginya. Berakting mungkin tampak sederhana, tetapi cukup sulit, terutama saat mencoba menipu Wang Yueru. Wanita ini juga sangat cerdik. Bahkan ada beberapa kali dia tidak yakin apakah dia bisa mengendalikan pikirannya, jadi dia berulang kali menyerangnya secara diam-diam dan mencoba merusak pikirannya dengan ki iblis. Sayangnya, tidak peduli bagaimana dia menyerangnya, itu tidak berguna. Darah beruang hitam gunung hitam dapat melautkannya sendiri. Ketika Yang Chen mengatakan bahwa Wang Yueru cerdik, itu bukanlah sesuatu yang berlebihan. Wanita ini memang sangat cerdik. Setidaknya dalam beberapa hari ini, Yang Chen hanya memperoleh sedikit informasi yang dapat diandalkan darinya. Terlebih lagi, wanita ini juga tahu apa arti kemajuan bertahap. Bahkan jika dia merasa telah sepenuhnya memahaminya, dia tidak ingin segera mendapatkan apapun darinya. Pada saat ini, Wang Yueru berkata dengan menggoda, harta karun kecilku,
aku akan datang menemuimu dalam beberapa hari, ingatlah untuk merindukanku. Aku harus pergi. Yang Chen buru-buru mengungkapkan ketulusannya, berkata, Yueru, kamu harus segera kembali padaku. Wang Yueru sangat puas dengan kinerja Yang Chen dan akhirnya berpisah dengannya di pameran perdagangan, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Yang Chen juga tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa wanita ini pasti memiliki tujuannya sendiri. Baru setelah Wang Yueru pergi, Yang Chen menghela napas panjang dan mulai merencanakan langkah selanjutnya. Sekarang, aku hanya punya dua informasi yang pasti. Pertama, Tetua Lin sangat kuat, mengandalkan alam bela diri surga, dan belum sepenuhnya dikendalikan, tetapi tidak jauh berbeda. Tetua Lin sudah terpikat oleh pesona Wang Yueru. Setelah mengatakan ini, Yang Chen berhenti sejenak dan bergumam pada dirinya sendiri. Poin kedua adalah bahwa bahan-bahan seperti bunga awan, berwarna-warni tampaknya bermanfaat bagi klan iblis larangan, atau khususnya, suku iblis tempat Wang Yueru berasal. Yang Chen menggelengkan kepalanya. 2 hari ini, dia telah menghabiskan banyak waktu tetapi memperoleh sedikit informasi yang dapat diandalkan. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk menangkap semua orang dari klan iblis larangan dalam waktu singkat. Dengan pemikiran ini, dia memutuskan untuk kembali ke Sekte Donghuang dan merencanakan jangka panjang. Perjalanan pulang terasa damai. Setelah kembali ke kediamannya, Zhou Qing datang untuk menyambutnya. Melihat Yang Chen, Zhou Qing agak bingung dan berkata, "Pemimpin sekte, apakah Anda masih pemimpin sekte kami?" Orang lain mungkin tidak mengerti kata-kata Zhou Qing yang membingungkan, tetapi bagaimana mungkin Yang Chen tidak mengerti? Zhou Qing, apakah kamu pikir aku bingung dengan wanita itu? Bagus sekali, pemimpin sekte, kau baik-baik saja. Aku takut beberapa hari terakhir ini. Baguslah kau baik-baik saja. Kupikir kau dikendalikan oleh wanita itu. Ketika aku memikirkan penampilan Penatua Lin, aku benar-benar takut. Zhou Qing menghela napas lega. Yang Chen tidak bisa menahan tawa. Zhou Qing, jika aku bisa menipu kamu, haha, maka aku merasa lega. Zhou Qing menarik napas dalam-dalam dan berkata, pemimpin sekte, wanita itu. Yang Chen hendak berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan berkata, Zhou Qing, apakah ada orang di dekat sini? Pemimpin sekte, bukankah selalu ada orang yang diam-diam mengamati gunung kita? Mereka pasti dari Sekte Donghuang, bukankah kau sudah terbiasa dengan itu? Zhou Qing tertawa. Ia tidak punya perasaan buruk tentang ini, karena Yang Chen diawasi ketat oleh Sekte Donghuang karena mereka menghargainya. Siapakah yang akan mengamati orang biasa tanpa alasan? Yang Chen menggelengkan kepalanya. Ada orang yang lebih menarik yang memata-matai kita sekarang, mereka tampaknya menyimpan niat jahat. Apa, mereka berani menyembunyikan niat jahat? Pemimpin sekte, apakah Anda ingin mengungkapnya? Kata Zhou Qing. Tidak perlu, aku tahu apa yang harus kulakukan. Yang Chen merendahkan suaranya, dan akhirnya, dia menggunakan transmisi suara. Zhou Qing, tidak diragukan lagi bahwa wanita ini milik klan iblis larangan. Kamu tidak boleh memberitahu orang kedua tentang berita itu. Sekarang, kamu lihat saja di sini, dan aku punya beberapa hal penting untuk dilakukan. Ya, pemimpin sekte, jawab Zhou Qing. Yang Chen kemudian meninggalkan gerbang gunung dan segera pergi melakukan sesuatu yang tidak diketahui. Begitu dia pergi, beberapa ekor yang telah memeriksanya segera mengikutinya. Yang Chen dapat melihat mereka dengan jelas. Meskipun ada banyak orang yang melacaknya pada hari-hari biasa, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki niat jahat. Namun kali ini tampaknya berbeda, karena orang-orang itu mempunyai niat jahat terhadapnya. Yang Chen mengabaikan mereka dan tidak mengungkapnya. Setelah pencarian singkat, dia tiba di sebuah gua. Gua ini adalah tempat di mana dia pernah bertemu dengan Kaisar Bai Wei dalam keadaan jiwa sebelumnya. Tentu saja, pertemuan dalam keadaan jiwa akan membutuhkan manik-manik yang dapat berisi jiwa. Di puncak gua itu terdapat manik-manik yang disimpan. Yang Chen berhenti di depan manik-manik itu, menyelidikinya dengan jiwanya, dan langsung memasukinya. Hah! Senior Bai Wei tidak ada di sini. Kalau begitu, aku akan meninggalkan pesan untuknya saja. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dengan pemikiran ini, dia langsung berkata, Senior Bai Wei, aku punya informasi baru tentang klan iblis larangan.
Informasi ini sangat penting dan bahkan mungkin mengungkap sebagian besar penyusup iblis larangan dalam aliansi manusia kita. Aku harap setelah menerima pesanku, kau akan mengamati tindakanku dengan saksama dan kemudian membuat pilihan. Setelah meninggalkan pesan, Yang Chen langsung menarik jiwanya. Kaisar Baiwei pasti akan memeriksa manik-manik itu nanti, dan setelah membacanya, dia akan mendapatkan pesan Yang Chen dan kemudian membuat keputusan. Langkah selanjutnya bergantung pada kerjasamanya dengan Baiwei. Dia dengan sepenuh hati ingin membantu aliansi manusia, tetapi baru saja menarik jiwanya, dia tiba-tiba mendengar teriakan dingin. Awasi dia, Yang, kamu sudah menyelinap kemana-mana, dan akhirnya, aku menangkapmu. Apa yang tidak bisa kamu lakukan di siang bolong sehingga kamu harus menyelinap ke sini? Katakan padaku, apakah kamu berhubungan dengan klan iblis larangan? Bab 1062 Kecurigaan Yesu. Yang Chen hampir tidak perlu melihat untuk mengetahui siapa yang berbicara. Seperti yang diduganya, orang yang berbicara itu tidak lain adalah Lin Tao, yang entah bagaimana muncul entah dari mana. Lin Tao tidak sendirian, ia juga membawa sekelompok antek bersamanya. Jika dihitung, jumlahnya sedikitnya puluhan. Mereka tampak seperti ingin memamerkan kekuasaan mereka. Melihat Yang Chen, Lin Tao dan antek-anteknya langsung berteriak, seolah-olah mencoba untuk mengalahkan Yang Chen dengan momentum mereka, memberinya peringatan keras. Bagaimanapun, fakta bahwa Yang Chen dituduh memiliki hubungan dengan klan iblis terlarang kini sudah pasti. Lin Tao jelas menginginkan efek ini. Saat ini, Lin Tao menatap Yang Chen dengan seringai dingin, tidak percaya bahwa dia tidak bisa menjatuhkan Yang Chen. Tidak peduli situasinya, dia akan terlebih dahulu mengenakan topi pada Yang Chen dan melihat apakah dia tidak akan panik. Lin Tao tidak benar-benar percaya bahwa Yang Chen adalah bagian dari klan iblis terlarang, dia hanya ingin secara paksa mengaitkan Yang Chen dengan status seperti itu. Lagi pula, di mana orang biasa akan tahu kebenarannya. Selama rumor menyebar, itu akan menjadi kenyataan. Dia pernah melakukan hal semacam ini sebelumnya, tetapi Yang Chen jarang menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Meskipun demikian, Lin Tao percaya bahwa selama dia bersabar, terobosan pada akhirnya akan terjadi. Dan benar saja, kesempatan itu datang dengan sendirinya. Hanya memikirkan Yang Chen diam-diam datang ke gua ini untuk melakukan sesuatu yang rahasia membuat Lin Tao semakin bersemangat. Bagaimana jika Yang Chen memang anggota klan iblis terlarang, seperti yang dia duga? Dengan mengingat hal ini, Lin Tao menunjuk hidung Yang Chen dan berkata dengan dingin, Yang, apakah ada yang perlu kamu permasalahkan sekarang? Kakak Lin, apa alasannya? Hubungannya dengan klan iblis terlarang pasti benar, kalau tidak, mengapa anak ini muncul di sini secara diam-diam? Lin Tao makin berpikir bahwa ini mungkin benar, bahkan lupa bahwa niat awalnya menyebut Yang Chen sebagai bagian dari klan iblis terlarang sepenuhnya adalah karena pencemaran nama baik. Yang Chen menatap orang-orang itu sambil menunjuk-nunjuk dirinya, lalu menatap Lin Tao yang dengan arogan menunjuk-nunjuk dirinya, dan tetap bersikap tenang dan kalem, tidak menunjukkan tanda-tanda panik maupun takut. Itu karena dia sudah merasakan kehadiran lawan-lawannya, tetapi dia tidak mengekspos mereka. Sebaliknya, dia ingin melihat apa yang sedang mereka rencanakan. Seperti yang diduganya, Lin Tao tidak punya niat baik dan masih ingin memfitnahnya. Awalnya dia mengira Lin Tao bisa bersembunyi di belakang layar untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak menyangka dia akan muncul secepat itu. Dengan pemikiran itu, Yang Chen berkata sambil tersenyum, Lin Tao, aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Kalau tidak, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Mendengar ini, Lin Tao menjadi semakin marah. Semakin Yang Chen berbicara seperti ini, semakin menarik bagi Lin Tao, dan dia dengan dingin membentak, Yang, kamu masih berani mengancamku ketika kamu akan mati. Kalian, pergi dan panggil pemimpin sekte. Aku akan menceritakan semua yang terjadi di sini dan biarkan dia memutuskan. Lin Tao, aku akan menasihatimu sekali lagi. Lebih baik kau tidak ikut campur dalam masalah ini. Yang Chen berkata dengan dingin. Lin Tao tertawa, Yang Silin, kurasa kau hanya merasa bersalah. Kalian, cepat pergi. Mendengar perkataan Yang Chen, Lin Tao kini makin percaya bahwa ada yang tidak beres dengan Yang Chen. Dia hanya ingin menjatuhkan Yang Chen dan membuatnya sadar bahwa di dalam sekte Donghuang, Lin Tao adalah bosnya.
Siapapun yang berani bersaing untuk mendapatkan kekuasaan di dalam Sekte Donghuang sama saja dengan mencari kematian. Kakak Lin, mohon tunggu sebentar, kami akan segera membawa pemimpin sekte ke sini. Beberapa antek pergi dengan tergesa-gesa. Lin Tao menunjuk Yang Chen dan mencibir, yang bermarga Yang, harimu sudah lewat, tapi sekarang sudah berakhir. Beraninya kau bersekutu dengan klan iblis terlarang dan mengkhianati ras manusia. Aku akan menghancurkan para pelaku kejahatan atas nama keadilan hari ini. Yang Chen mengangkat bahu, Lin Tao, jika kamu benar-benar ingin bertindak, aku tidak keberatan ikut. Apakah kamu yang akan pergi lebih dulu, atau bawahanmu yang akan pergi bersama? Lin Tao hendak melangkah maju, tetapi tiba-tiba teringat akan penampilan Yang Chen di konferensi diskusi Dao, hatinya pun terasa dingin. Setelah mengingat kekuatan bawahannya, ia pun mengurungkan niat untuk melawan Yang Chen. Bukannya dia tidak ingin melawan Yang Chen, tetapi dia tidak bisa. Para antek yang dia bawa hadir untuk mendukungnya dalam pidato, atau terus terang, untuk meredam suasana. Jika terjadi pertarungan sungguhan, tidak ada satupun dari mereka yang bisa berdiri di atas panggung. Yang, kau terlalu menganggap dirimu hebat. Kenapa aku harus melawanmu? Yang perlu kulakukan adalah tetap di sini untuk mencegahmu pergi. Ketika pemimpin sekte tiba, dia tentu akan menangkapmu, makhluk jahat ini. Saudara-saudara, awasi anak ini dengan saksama. Selama dia tidak pergi, saat kita mengungkap identitasnya nanti, kita semua akan menjadi pahlawan yang hebat. Lin Tao menjadi lebih bersemangat. Mendengar perkataan Lin Tao, para antek ini pun ikut bersemangat. Alasan mereka mengikuti Lin Tao sebagian besar karena mereka dianggap telah ditelantarkan oleh sekte tersebut. Pemimpin sekte ada di sini. Pemimpin sekte ada di sini. Pada saat ini, beberapa orang yang telah diutus membawa Master Sekte Yesu. Biasanya, dengan status dan kekuatan Yesu, dia tidak akan repot-repot dengan masalah sepele seperti itu. Namun, karena terlibat dengan Yang Chen, dan memiliki bukti kuat tentang keterlibatan Yang Chen dengan klan iblis terlarang, Yesu tidak bisa tinggal diam. Bukti kuat. Apakah Yang Chen benar-benar iblis terlarang? Yesu tidak bisa memastikannya, jadi dia bergegas menghampiri. Ketika dia tiba, dia melihat situasinya dengan jelas. Melihat Lin Tao dan sekelompok anggota Sekte Donghuang berkumpul di sini, Yesu tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan bingung, Lin Tao, teman muda Yang, apa yang terjadi di sini? Master Sekte Ye, dengarkan penjelasan Lin Tao. Yang Chen sudah terlalu malas untuk menjelaskan, jadi dia membiarkan Lin Tao memfitnahnya. Seperti kata pepatah, orang yang tidak bersalah tidak perlu takut. Pada titik ini, Yang Chen tidak takut dengan apa yang mungkin dikatakan Lin Tao. Lin Tao melihat bahwa Yang Chen tidak berniat menjelaskan, dan berkata dengan dingin, Yang, aku lihat kamu tidak punya alasan untuk menjelaskan. Ketua sekte, beginilah yang terjadi, aku tidak sengaja menemukan anak ini menyelinap di gua ini, tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Tapi ketua sekte, pikirkanlah, dengan sekte Donghuang yang begitu besar, mengapa dia datang ke tempat yang tidak berpenghuni seperti itu di mana generasi sebelumnya dimakamkan? Apa yang dilakukan Yang di sini? Meskipun Lin Tao mengaku hal itu tidak disengaja, Yesu, dengan kebijaksanaannya, secara alami menilai bahwa Lin Tao sengaja menargetkan Yang Chen dan melacaknya. Namun, dengan kemunculan Yang Chen yang tiba-tiba di sini, itu memang menjadi misteri. Teman muda Yang, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Yesu. Yang Chen memberi hormat, Master Sekte Ye, ada beberapa hal yang tidak bisa saya bicarakan. Lin Tao mencibir, Yang, kurasa kau hanya merasa bersalah dan tidak tahu harus berkata apa. Kenapa kau tidak langsung mengatakannya pada Master Sekte Ye? Apa yang tidak bisa kau katakan? Yesu juga mengerutkan kening, menjadi agak tidak sabar. Seperti yang dikatakan Lin Tao, apa yang tidak bisa dia katakan kepada Yesu? Memikirkan hal ini, Yesu berkata dengan sungguh-sungguh, teman muda Yang, jika kamu tidak berbicara, maka demi sekte dan aliansi, aku sendiri yang harus menyelidikinya. Bab 1063 Kau tahu, aku tahu, surga tahu, bumi tahu. Bohong kalau bilang Yang Chen tidak terluka. Dia sudah dengan tekun dan setia melakukan banyak hal untuk sekte Donghuang, memperoleh banyak sekali jasa, namun prestasinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perkataan seorang pembuat onar seperti Lin Tao.
Dia bisa memahami pikiran Yesu, tetapi dia tetap merasa patah semangat karena Yesu tidak mempercayainya. Namun, setelah memikirkannya, dia biarkan saja. Lagi pula, dia hanya pengikut sekte Donghuang dan bukan anggota sebenarnya dari sekte tersebut, jadi tentu saja Yesu tidak perlu mempercayainya. Lakukan sesukamu, Master Sekte Ye. Yang Chen minggir. Yesu yang masih ragu, datang ke belakang Yang Chen dan mendapati bahwa tidak ada satupun anggota klan iblis terlarang yang berkomunikasi dengannya, hanya sebuah manik-manik. Melihat manik-manik ini, dengan kebijaksanaan dan kecerdasan Yesu, dia dengan mudah menguraikan misterinya hanya dalam satu pandangan. Dia menyadari hal itu ada hubungannya dengan jiwa, jadi dia secara tidak sadar menyelidiki jiwanya sendiri ke dalamnya. Senior Bai Wei, aku punya informasi baru tentang klan iblis larangan. Informasi ini melibatkan banyak orang dan mungkin bisa mengungkap sebagian besar mata-mata klan iblis larangan yang tersembunyi di dalam aliansi manusia kita. Aku harap setelah menerima pesanku, senior bisa mengawasi tindakanku dan kemudian membuat pilihan. Saat Yesu membiarkan jiwanya memasuki manik-manik itu, dia menerima pesan dari Yang Chen di dalam manik-manik itu. Kata-kata ini memasuki pikiran Yesu, membuatnya tiba-tiba menyadari kebenaran. Dia tidak dapat memahaminya lebih baik jika dia seorang idiot. Ternyata ini adalah saluran komunikasi antara Yang Chen dan Kaisar Bai Wei. Semua orang tahu bahwa Yang Chen dan Kaisar Bai Wei memiliki hubungan rahasia, tetapi tidak seorang pun membicarakannya secara terbuka atau menanyakannya. Namun, tidak ada keraguan bahwa hubungan ini memang ada. Hanya saja Yang Chen dan Kaisar Bai Wei pasti punya alasan untuk tidak mengungkapkan hubungan ini atau mengumbarnya ke publik. Komunikasi pribadi ini memang masuk akal. Terlebih lagi, jika menyangkut masalah yang melibatkan klan iblis larangan, hal itu menjadi lebih masuk akal karena masalah yang berkaitan dengan klan iblis larangan pada dasarnya bersifat rahasia. Mungkin Kaisar Bai Wei telah mengatur tugas untuk Yang Chen melalui manik ini secara pribadi. Master Sekte Ye, apakah Anda puas dengan hasilnya sekarang? Yang Chen bertanya dengan sungguh-sungguh. Ini, Yesu merasa malu. Master Sekte, apakah Yang Chen ini mata-mata? Pasti ada rahasia klan iblis terlarang yang tersembunyi di dalam manik-manik itu, teriak Lin Tao. Yesu awalnya tidak akan mengatakan apapun, tetapi setelah mendengar kata-kata Lin Tao, dia tiba-tiba menjadi marah. Jika bukan karena Lin Tao, dia tidak akan meragukan Yang Chen, dan jika dia tidak meragukan Yang Chen, hubungannya dengan Yang Chen tidak akan dirusak oleh hambatan mental apapun. Bahkan orang bodoh pun bisa tahu bahwa penghalang mental antara Yang Chen dan dirinya memang telah muncul. Diam, geram Yesu. Lin Tao ketakutan, karena dia tidak menyangka reaksi Yesu akan sekuat itu setelah melihat manik-manik itu. Ada alasan di balik reaksi keras Yesu, dia tidak menyangka Yang Chen akan terlibat dalam masalah yang berkaitan dengan klan iblis larangan, yang merupakan prioritas utama. Hal terpenting adalah bahwa Lin Tao juga telah mengganggu rencana Yang Chen. Apakah kalian baru saja melihat manik-manik ini? Yesu bertanya dengan dingin. Kami tidak melakukannya, Lin Tao dan yang lainnya buru-buru menggelengkan kepala. Untung saja kau tidak melakukannya. Kata Yesu tanpa ekspresi. Jika orang-orang ini benar-benar menyentuh manik-manik itu, Yesu tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Sangat mungkin jika informasi itu diteruskan ke Kaisar Sineng, dia akan memerintahkan kematian orang-orang ini hanya dengan satu kalimat. Bagaimana bisa informasi semacam itu, yang berpotensi membasmi mata-mata klan iblis larangan, bocor? Seseorang, kurung mereka semua di penjara bawah tanah selama 10 tahun. Perintah Yesu. Dalam sekejap, beberapa seniman bela diri alam bela diri surga yang telah mengikuti Yesu muncul, menghalangi jalan Lin Tao dan yang lainnya. Lin Tao dan yang lainnya benar-benar tercengang, begitu pula Lin Tao sendiri. Master Sekte, apa yang terjadi? Jelas sekali bahwa orang bermarga yang ini bersalah, jelas-jelas bersekongkol dengan klan iblis terlarang. Mengapa Anda menangkap kami? Teriak Lin Dao dengan enggan. Dia tahu betul betapa mengerikannya penjara bawah tanah itu, penjara itu dihuni oleh para penjahat sekte Donghuang dari generasi ke generasi. Jika dia dijebloskan ke tempat seperti itu, penderitaan tak berujung akan menantinya. Melihat Lin Tao seperti ini, Yang Chen menggelengkan kepalanya.
Awalnya dia memberi Lin Tao kesempatan untuk tidak ikut campur, tetapi Lin Tao bersikeras untuk ikut campur. Jika hanya itu tidak akan berarti apa-apa. Namun sekarang, Lin Tao masih tidak tahu bagaimana cara bertobat dan masih berusaha membalas Yang Chen, yang membuatnya marah. Master Sekte Ye, saya telah mengabdikan diri kepada aliansi dan Sekte Dong Huang. Mengenai kontribusi saya yakin bahwa bahkan jika saya, Yang Mou, tidak mengatakannya, Master Sekte Ye akan mengetahuinya. Saya tidak meminta Sekte Dong Huang untuk memperlakukan saya dengan cara tertentu. Saya hanya berharap bahwa ketika saya berjalan di jalan di masa depan, saya tidak akan diikuti oleh orang-orang acak, atau dituduh dengan tuduhan liar. Jika Master Sekte Ye mempertimbangkan sudut pandang saya, dia akan tahu betapa mengecewakannya masalah ini bagi saya. Mendengar kata-kata Yang Chen, tubuh Yesu sedikit gemetar. Dia tahu akan sulit baginya dan Yang Chen untuk berteman lagi karena hubungan mereka telah rusak. Belum lagi hal lainnya, ketika Yang Chen pertama kali bertemu dengannya, dia selalu menyebut dirinya sebagai junior. Sekarang bagaimana? Dia menyebut dirinya sebagai Yang Mou, dan perubahan ini sudah menjadi tanda renggangnya hubungan mereka. Tapi apa yang bisa dia katakan? Lagi pula, jika orang lain berada di posisinya, mereka pasti akan merasakan hal yang sama. Karena Lin Tao, dia menyelidiki tindakan Yang Chen, yang sangat menyakiti hati Yang Chen. Memikirkan hal ini, Yesu memandang Lin Tao, pemicu semua masalah ini. Melihat Lin Tao, Yesu menjadi semakin marah dan melampiaskan amarahnya. Dia berkata dengan dingin, kurung Lin Tao selama 50 tahun, turunkan pangkatnya menjadi pelayan di sekte luar setelah dibebaskan, dan jangan pernah biarkan dia mengubah hidupnya. Mendengar ini, para seniman bela diri alam bela diri surga tidak menyangka hukumannya begitu berat, mengingat betapa Yesu telah memanjakan Lin Tao. Mereka bisa melihat bahwa Yesu benar-benar marah. Lin Tao makin putus asa, matanya terbelalak tak percaya bahwa hukuman seperti itu akan menimpanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Tao berkata pelan, wajahnya penuh keengganan. Pasti ada yang salah di suatu tempat. Pasti ada yang salah. Seberapapun enggannya dia, pada akhirnya dia tetap terseret. Baru pada saat inilah Lin Tao teringat kembali niat awalnya. Awalnya dia ingin memfitnah Yang Chen, tetapi pada akhirnya, dia bahkan melupakan tujuan dan pikirannya sendiri. Dia menganggap memfitnah Yang Chen begitu penting sehingga dia bahkan percaya bahwa Yang Chen benar-benar anggota klan iblis terlarang. Hal ini membuatnya lupa bahwa orang yang sebenarnya telah melakukan kesalahan adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Pada saat ini, melihat Lin Tao dibawa pergi, Yesu menghela napas berat lalu menatap Yang Chen. Sambil tersenyum pahit, dia berkata, teman muda Yang, aku tidak menyangka akan mengganggu rencanamu. Aku minta maaf di sini. Master Sekte Ye terlalu sopan. Melihat Yesu benar-benar meminta maaf kepadanya, kemarahan Yang Chen agak mereda. Bagaimanapun, orang-orang ini telah ditekan, dan apa yang terjadi hari ini hanya diketahui oleh Anda, saya, langit, dan bumi. Tidak mungkin itu akan menyebab 1064 undangan Sekte Huangdao. Sekarang untuk langkah selanjutnya, Yesu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Yang Chen membungkuk dan berkata, Master Sekte Ye, Anda dapat mengembalikan mutiara itu ke tempatnya semula. Tidak lama lagi, Senior Bai Wei akan mengetahui masalah ini. Jika Anda masih khawatir, Anda dapat memberitahu Kaisar Sineng. Rencananya akan lebih aman jika kedua kaisar senior bertindak bersama. Mendengar ini, Yesu buru-buru mengembalikan mutiara itu ke tempat asalnya dan, mendengar kata-kata Yang Chen, dia menghela napas lega. Secara teori, Yang Chen hanyalah pengikut Sekte Dong Huang. Dia tidak perlu memberitahu mereka tentang apapun, dan keterlibatan mereka bersifat opsional. Dengan mengizinkan mereka campur tangan, Yang Chen bermaksud membagi setengah penghargaan dengan Sekte Dong Huang. Jika mereka dapat menghabisi mata-mata klan iblis larangan dalam satu serangan, dan Sekte Dong Huang mengambil setengah dari hasilnya, posisi mereka sebagai pemimpin aliansi akan sepenuhnya terjamin. Awalnya, Yang Chen tidak terlalu memikirkannya demi keamanan pesan. Namun, karena Yesus sekarang mengetahuinya, tidak ada salahnya memberikan setengah penghargaan kepada Sekte Dong Huang. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen dan Yesus membahas beberapa hal lagi sebelum berpisah.
Yesu bergegas berangkat untuk memberitahu Kaisar Sineng tentang masalah itu, sementara Yang Chen pergi untuk mengurus urusannya sendiri. Setelah meninggalkan pesan untuk Kaisar Bai Wei mengenai masalah ini, Yang Chen kini memiliki rencana dalam benaknya. Pesan yang ditinggalkannya tidak jelas, tetapi ia percaya bahwa dengan kebijaksanaan Kaisar Bai Wei dan Kaisar Sineng, mereka akan dengan mudah mengetahui apa yang harus dilakukan berdasarkan perilakunya yang tidak biasa dalam beberapa hari terakhir. Beberapa hari telah berlalu, dan bahan-bahan yang telah aku kumpulkan seharusnya hampir selesai, pikir Yang Chen dalam hati. Selanjutnya, dia dan Zhou Qing tiba di pameran dagang. Ketika mereka tiba di stan pengadaan gerbang Luosheng, beberapa orang dari gerbang Luosheng menyambut pemimpin sekte mereka dengan penuh hormat. Yang Chen sangat akrab dengan orang-orang ini dan melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa kesopanan yang dangkal seperti itu tidak diperlukan dan mereka tidak perlu menanggapinya terlalu serius. Dia bertanya perlahan, berapa banyak bahan yang sudah terkumpul? Pemimpin sekte, kita beruntung. Kita telah mengumpulkan 70% dari bahan yang tersisa. Hanya ada beberapa jenis bahan yang belum dikumpulkan, jawab salah satu dari mereka. Pemimpin sekte, ini bahan-bahan yang kamu inginkan. Dengan itu, beberapa orang menyerahkan materi yang dikumpulkan kepada Yang Chen. Yang Chen memeriksa bahan-bahan itu, dan wajahnya berseri-seri karena gembira, bagus sekali. Meskipun bahan-bahan yang tersisa juga berharga, bahan-bahan itu sulit didapat. Jangan terlalu khawatir tentang bahan-bahan itu. Jika Anda bisa membelinya di sini, belilah. Jika tidak, itu bukan masalah besar. Mendengar ini, orang-orang menghela napas lega. Mereka segera berkata, pemimpin sekte, kami telah menghitung bahwa bahkan jika kami membeli semua bahan yang tersisa, masih akan ada banyak batu roh yang tersisa. Kami akan mengembalikan batu roh ini kepada Anda terlebih dahulu. Yang Chen tidak bisa menahan senyum mendengar kata-kata mereka, sisa batu roh itu milikmu. Bagaimana aku bisa mengambilnya kembali? Kalian semua bisa menyimpannya. Mendengar ini, para seniman bela diri saling memandang dengan heran, pemimpin sekte, itu tidak mungkin. Ada cukup banyak batu roh yang tersisa. Anggap saja ini hadiah atas kerja kerasmu. Kata Yang Chen. Zhou Qing tertawa terbahak-bahak, kamu punya daging untuk dimakan saat mengikuti pemimpin sekte. Cepatlah dan ucapkan terima kasih kepada pemimpin sekte. Semua orang di gerbang Luosheng merasakan kebaikan hati Yang Chen dan berterima kasih padanya satu per satu. Mereka sekarang benar-benar menghormatinya dan menganggapnya setara dengan Zhou Qing. Baiklah, Zhou Qing, ayo kembali, kata Yang Chen dengan ramah. Ya, pemimpin sekte. Tepat saat Yang Chen hendak pergi, sebuah tim menghalangi jalannya. Melihat sekelompok orang ini, Yang Chen ragu-ragu sejenak. Karena pakaian mereka jelas milik sekte Huangdao, bukan? Ada apa dengan anggota sekte Huangdao? Mata Yang Chen menyipit. Dia tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang sekte Huangdao. Jika bukan karena aliansi, dia pasti sudah lama memikirkan cara untuk membalas dendam kepada mereka untuk menyelesaikan dendam masa lalu. Namun karena aliansi, dia telah mengesampingkan masalah itu. Begitu Yang Chen selesai berbicara, orang yang memimpin melangkah maju dan tersenyum ramah, perkenalkan diri saya. Saya adalah pemimpin sekte Huangdao saat ini, Yu Kui. Salam kepada pemimpin sekte Yu. Yang Chen menangkupkan kedua tangannya, tidak rendah hati maupun sombong. Melihat sikap Yang Chen, Yu Kui tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, pemimpin sekte Yang, bisakah aku berbicara denganmu secara pribadi? Mendengar ini, bagaimana mungkin Yang Chen tidak tahu maksud sekte Huangdao? Dia berkata, tidak perlu, pemimpin sekte Yu. Jika ada yang ingin kau katakan, kau bisa mengatakannya di sini. Tidak perlu mengubah lokasi. Yu Kui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak percaya bahwa Yang Chen tidak akan mengerti niatnya untuk memenangkan hatinya. Dengan mengatakan ini, dia telah secara belak-belakan menolak dirinya sendiri. Dia tidak bisa menerimanya dan tidak peduli dengan penampilan. Dia langsung berkata, kalau begitu, biar aku terus terang saja. Pemimpin sekte Yang, apakah Anda tertarik bekerja di bawah sekte Huangdao kami? Orang yang lewat tiba-tiba menjadi tertarik. Tampaknya sekte Huangdao mencoba mencuri bakat secara terang-terangan. Itu adalah langkah yang berani bagi mereka. Yang Chen tahu niat mereka, itulah sebabnya dia tidak mengubah lokasi untuk berbicara dengan mereka. Meskipun dia tidak puas dengan Yesu,
dia telah berjanji untuk membantu Sekte Donghuang dan tidak akan goyah dalam kesetiaannya. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat niat Sekte Huangdao, dia tidak akan pernah goyah. Sekarang mendengarkan Yu Kui mengatakan ini, Yang Chen langsung menolak, pemimpin Sekte Yu, seperti yang Anda ketahui, saya saat ini bekerja di bawah Sekte Donghuang. Lalu apa? Pemimpin Sekte Yang, kau hanya mewakili gerbang Luosheng sebagai sekte cabang dari Sekte Donghuang, tetapi sebenarnya, kau sepenuhnya bebas. Selama kau meninggalkan gerbang Luosheng, kau tidak akan lagi menjadi bagian dari Sekte Donghuang. Bahkan jika kau bergabung dengan Sekte Huangdao setelahnya, tidak ada yang bisa mengatakan apapun, dan Sekte Donghuang tidak akan dapat membuatmu kesulitan dalam masalah ini. Yu Kui menyeringai, jelas telah menyelidiki status Yang Chen secara menyeluruh. Mendengar ini, Yang Chen tertawa dan bertanya, pemimpin Sekte Yu, apakah menurutmu aku akan setuju? Yu Kui berkata dengan ramah, pemimpin Sekte Yang, tidakkah kau ingin mendengar syarat yang kami tawarkan sebelum kau menolaknya dengan bersemangat? Tidakkah kau takut akan menyesalinya? Yang Chen tidak pernah berniat untuk setuju sejak awal, karena tidak ada apapun antara dirinya dan Sekte Huangdao. Bergabung adalah hal yang mustahil, dan sekarang Yu Kui berani mengancamnya dengan penyesalan. Bagaimana mungkin dia bisa mempercayainya? Orang lain mungkin takut, tetapi Yang Chen tidak. Yang Chen mengangkat bahu, pemimpin Sekte Yu, maafkan aku, tapi aku tidak tertarik dengan persyaratan yang kau tawarkan. Tidak mungkin bagiku untuk berhenti bekerja di bawah Sekte Donghuang dan bekerja di bawah Sekte Huangdao. Mendengar ini, wajah Yu Kui langsung berubah. Dia berkata dengan suara rendah, pemimpin Sekte Yang, apakah Anda yakin tidak ingin memikirkannya? Sekte Huangdao kami dapat menawarkan banyak hal kepada Anda, seperti kekayaan dan kemewahan yang tak terbatas, sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dan semua keindahan yang Anda inginkan.